Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, saya Dayat. Di video ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang bajakah kalalawit. Ini bajakah kalalawit. Semua bajakah itu dominan mengeluarkan air 90%. Itu bajakah mengeluarkan air, apalagi kalau saat sedang musim hujan. Airnya banyak sekali. Ciri-ciri bajakah kalalawit. Dominan bajakah kalalawit itu memiliki mata tembak. Ini ada ya. Dan ini. Bajakah berbahaya pun saat dipotong mengeluarkan air. Tapi kebanyakan orang mengatakan bajakah asli dipotong keluar airnya. Ya, semua bajakah mengeluarkan air. Bagi kalau musim hujan. Karena bajakah ini tanaman yang menyerap air. Menyerap air dengan sangat baik pastinya. Bajakah kalalawit bisa ditemukan di segala medan. Di segala tempat, mau dia di pinggir sungai, di tanah pantai, tanah gambut, gambut yang tanah seperti apapun, tanah liat pun bajakah kalalawit bisa ditemukan di situ. Nah itu, dia memiliki buku tembak ya, ciri-ciri dominan membedakan kalalawit sama tampala sama akar kuning itu. Cuma kalalawit dibagi banyak varian lagi. Ada kalalawit biasa, ada kalalawit merah. Ini kalalawit biasa aja. Cuma airnya saat dikeringkan, saat direbus sama kayak teh. Saya pernah meminumnya masalahnya. Bukan saya bicara pengalaman. Beda ya bicara pengalaman sama bicara sesuatu yang dipercaya. Kalau dipercayakan kita ngumpulkan informasi tentang bajakah itu sama sesepuh atau tetua adat yang ya saya itu pun tidak jadi jaminan. Saya ya karena saya sakit saat sakit dulu saya pernah nanya sesepuh juga, cuma tidak ada jawaban yang memuaskan hati intinya seperti itu. Nah, apa bedanya bajakah kalalawit sama tampala? Tampala hidup di daerah tertentu, kebanyakan tidak jauh dari sungai. Sungai Merah itu kebanyakan tampala di situ, tidak jauh. Dia di lahan gambut juga kebanyakan. Cuma di tempat tumbuh bajakah tampala itu kalalawit pun banyak tumbuh di situ, dan mungkin kalalawit lebih mendominan tetap di situ. Kayak hutan yang saya masuki ini memang tidak ada tampala merah tidak ada, cuma tampala putih pun ada sini. Tampala pun terbagi banyak lagi, ada yang putih, ada yang merah itu. Sama kayak kalalawit juga, ada yang putih, ada yang merah. Akar kuning dia. Nah ini kalalawit tampala ini. Yang saya pegang itu jenis tampala putih, cuma dia ada satu pohon aja. Kalau saya tebang takutnya merusak sini. Andai nanti saya khusus buat bahas masalah tampala itu. Satu-satu lah, saya di sini membahas masalah kalalawit dulu. Kalalawit ini yang pertama kali diperkenalkan di orang, kebanyakan pedagang memperkenalkan kalalawit karena kalalawit dipercaya tidak ada yang beracun, tidak ada yang berbahaya sama sekali. Cuma itu saya katakan salah. Ada bajakah kalalawit yang berbahaya, ada. Itu saya jamin, bukan saya bicara pengalaman ya. Saya pernah mengalaminya, bukan sesuai kepercayaan. Banyak orang tetua di sini saat saya tanya begini, Pak, tahu enggak kalau bajakah kalalawit itu ada yang berbahaya? Mereka pelongok aja, enggak percaya gitu. Ya memang karena tidak pernah membuktikan langsung ya. Kalau saya bicara seperti itu karena saya sudah pernah membuktikannya. Kalalawit itu tumbuh di segala tempat. Saking banyaknya itu
susah sekali sih mencari tahu tentang kalalawit ini bajakah. Kalau asli semua asli bajakah, cuma yang bermanfaat itu yang mana itu untuk kalalawit sendiri. Karena kalalawit ini yang berbunga pun ada, yang berbuah pun ada. Cuma itu lebih ke daerah rendah sih kalau mau cari kayak macam kalalawit yang berbuah itu di dataran yang rendah. Kita larinya dari sungai induk, semakin ke hulu itu beda lagi jenis bajakahnya, semakin hilir beda lagi jenis bajakahnya. Karena saya udah cari belajar dikit lah tentang bajakah. Saya katakan masih sedikit juga, tapi intinya saya tidak gimana ya, tidak beda ceritanya sama saya belajar bajakah dari pengalaman, bukan dari sebuah kepercayaan. Saya mengalami langsung, saya mengalami sakit, saya mengalami rasa takutnya, saya merasakan harapan ingin sembuhnya. Itu bedanya. Itulah mungkin tentang kalalawit. Kalalawit ini kecilnya, ini kotak ya. Banyak kan kalau kalalawit yang tumbuh di tanah itu banyak kan tengahnya ini bulat tuh. Itu banyak juga sih saya lihat di itu, padahal bajakahnya kalalawit kok diklaim tampala. Banyak, bukan saya di poro nanti tampala beda lagi. Kita bahas satu-satu aja bajakah ya, bukan apa, bajakah itu sesuatu yang ini bajakah biasa. Nanti ada tempatnya saya akan bahas bajakah merah lagi, kalalawit merah. Kita bahas lagi tampala merah. Di sini karena hutannya di sini dominan kalalawit, kita bahas kalalawit aja dulu. Yang pertama kali disebutkan bajakah tunggal itu jenisnya kalalawit. Karena itu nama tunggal itu hanya diklaim aja sih, nama yang dibuat oleh bapak siswa itu, menurut saya bukan turun, karena beda tempat, beda bahasa, beda nama itu. Namun hebatnya semua pedagang mengklaim bajakah tunggal. Itulah saya kenapa tidak mengatakan bajakah yang saya konsumsi itu, yang saya temukan itu bukan saya nemukannya sih, saya cuma cari tahu yang mana kebenarannya gitu saat sakit dulu. Kalau menemukan mungkin saya bukan menemukan, saya mungkin orang yang mengeksplor juga, yang turut memperkenalkannya untuk membantu para pejuang-pejuang yang memiliki harapan besar pada bajakah. Namun jangan cepat percaya, informasi itu disaring dulu, diperhatikan dulu, ditelaah lah, disimak, cari pedagang cari yang orang memang betul-betul mengerti, memahami bajakah, dan mengetahui bajakah itu tidak jadi tolak ukur juga. Dia mengetahui bajakah itu masih sepersekian persen, dia harus kayak sakit dulu, dia merasakan sakitnya, dia merasakan reaksi bajakah itu di tubuh itu gimana itu. Nah itu pun saat dia sakit, saat dia sembuh, dia mengetahui bajakah itu pun tidak jadi, masih harus lagi nanti cari lagi, pelajari lagi tempat tumbuhnya, hutannya begitu, dan seterusnya. Nanti cari tahu lagi macam kayak kandungan itu saponin. Memang saya tidak punya macam lab gitu, cuma saya baca di artikel, cuma artikelnya ya bisa dipercaya. Seperti apa itu saponin, flavonoid, fenolik. Nah perhatikan lagi ciri-ciri kandungan itu ada ndak pada bajakah itu sendiri. Nah banyak lagi, lihat lagi kondisi hutannya, lihat lagi kondisi sungai terdekatnya apakah rusak, karena di Kalimantan ini umumnya orang kerja di hutan gitu. Nah itu lihat lagi, banyak sekali faktor yang harus diperhatikan. Tidaknya serta merta cukup sekedar mengetahui ini orang, tidak serta merta orang itu
dari kecil sampai tua di hutan, jadi patokan, jadi tolak ukur bahwa orang itu sangat mengetahui, sangat memahami tentang bajakah itu, karena banyak sekali sih yang harus dipelajari. Saya pun masih belajar, di sini saya masih belajar dikit-dikit, pelan-pelan, karena ya saya mempelajari bajakah itu setelah saya sembuh, dan saya menyayangi bajakah itu, karena buat saya itu sesuatu yang luar biasa, bisa sembuh, dan hampir sampai saat ini pun hampir kayak tidak masuk akal gitu. Dan benjolan itu kan ada 5, bukan satu. Kalau satu kemungkinan besar ada ya bisul. Saya tahu bisul itu seperti apa itu. Ini kan 5 bisa sembuh. Susah sekali akal itu mempercayainya, karena kita tahu untuk jenis benjolan macam berbahaya, kanker, tumor itu obatnya itu hampir dikatakan sampai saat ini pun tidak ada yang dinyatakan gitu. Ini obat untuk kanker gitu. Itu sepengetahuan saya sih. Kalau kita medis kan kita disuruh operasi, kemoterapi. Tapi sebaiknya jika mengalami masalah benjolan itu baiknya diperiksa dulu. Jangan langsung gimana ya, jangan langsung ngambil jalan pintas lah. Kita menggunakan herbal ini kan, obat herbal itu mintas sih saya katakan, karena ya tidak salah sih berharap obat herbal, tidak salah, cuma bajakah itu banyak, bukan saya bisa buktikan itu. Datang aja ke sini, enggak, saya bisa tunjukkan bajakah itu beda tempat tumbuhnya, tapi tidak jadi tolak ukur ya, beda tempat tumbuhnya, beda manfaatnya itu tidak sama sekali. Kalau beda bajakah, beda tempat tumbuhnya, beda juga pastinya kepercayaan mereka. Oh ini bajakah ini. Itu aja sih menurut saya, bukan definisinya mengetahui bajakah. Nah, semua orang mengetahui bajakah. Saya dari kecil mengetahui bajakah. Saya pun masih sebelum sakit itu masih tidak terlalu percaya sih tentang bajakah itu. Jujur aja. Banyak orang di Kalimantan ini yang tidak percaya sama bajakah. Banyak orang di Kalimantan ini yang masih berjuang hadapi benjolan berbahaya, kanker dan tumor itu. Nah itu. Kasihan saudara-saudara di luar sana mengharapkan mendapatkan bajakah yang berkhasiat, cuma saudara-saudara tidak mengetahui. Walaupun saudara punya teman, kerabat di Kalimantan, itu pun tidak menjadi jaminan, tidak menjadi tolak ukur, karena banyak sekali yang harus diperhatikan saudara-saudara. Bukan sekedar kita tinggal di Kalimantan, besar kecil dari sampai besar di hutan diponis mengetahui bajakah yang berkhasiat. Ya, bijaklah dalam mencari sesuatu, bijaklah, karena masalah benjolan berbahaya, kanker dan tumor itu bukan sesuatu yang bisa digampangkan, bukan dengan serta merta. Itu bukan penyakit, bukan masalah yang ringan, itu masalah serius. Baik, hati-hatilah itu. Ini baca. Ya, sampai situ aja pembahasan saya tentang bajakah kelelawit. Ya, ingat kelelawit itu dominan kalau yang di tanah gambut. Dominan itu memiliki buku tembak 2, buku tembak, tengahnya kotak. Cuma kalau kelelawit yang tumbuh di tanah liat kebanyakan bulat sininya, tengahnya. Itu. Banyak juga yang dikatakan kelelawit kok dikatakan tambala, itu banyak. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.